Bagaimana mengaplikasikan, bagaimana cara merealisasikan mencintai Rasul? Yang pertama baca sholawat. Ya, hadisnya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Muslim. Barang siapa orang yang membacakan sholawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat tersebut 10 kali. Baca sholawatnya sekali untuk Rasul, kita dapat sholawat 10 kali. Gitu. Makanya baca sholawat, bacanya tebang atu kita sama Rasul, tapi Allah membalasnya 10 kali. Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Barang siapa seorang muslim mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, gitu maksudnya, assalamu alayka ya Habiballah, Allah sampaikan salam itu kepada ruhku, kata Rasulullah. Illa radallahu alayya ruhi, maka disampaikan ke ruhnya Rasulullah. Hatta arudda alaihi salam, sampai ruhku itu mengucapkan salam. Begitu. Coba nih ya salam. Kalau bicara ruh, Pak, itu tidak terikat hukum ruang dan waktu. Jadi nggak ada istilah malam siang, nggak ada, jauh deket nggak ada. Yang disebut dengan ruang dan waktu adalah jauh deket, itu ruang waktu namanya. Terus siang malam itu ruang waktu. Kalau ruh enggak. Jadi kalau kita bacakan sekarang juga nyampe. Seperti ruh-ruh kita, ya, tidak terikat ruang waktu. Kalau mau ambil ya mati. Seperti gini aja deh, orang sakaratul maut, saya jamin tuh orang kagak tahu siang, kagak tahu malam. Ada yang meninggalnya malam hari, ada yang nggak tahu malam siang, nggak tahu. Tiba-tiba lupa aja. Masuk alam kubur ya nggak tahu itu malam apa siang. Masuk aja alam kubur. Karena hukum siang malam adanya di dunia. Hukum jauh dekat adanya di dunia. Ya, makanya bacain salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, Allah akan sampaikan kepada ruhnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun mengucapkan salam kepada orang tersebut. Ya, subhanallah ya. Rawahu Abu Daud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi, awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang pertama kali ketemu aku di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Orang yang paling banyak membaca sholawat. Bu, orang kalau sudah dipandang Rasulullah udah aman dah, selamat. Bagian dosanya segudang ge, selamat aman. Kenapa? Karena Rasulullah itu manzalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Itu surat apa itu? Ayat kursi, itu ayat kursi.
Di surat ayat kursi tersebut ada kalimat man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Itu untuk siapa ayat kursi? Untuk baginda besar Nabi Muhammad itu surat. Awalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu membahas masalah Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Masih menjelaskan masalah Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masya Allah. Berikutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Rasulullah. Dialah Allah yang telah memberikan izin kepada hambanya untuk memberikan syafaat. Siapa itu yang dikasih izin? Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca maulid, baik itu maulid al-atos, maulid al-atos, salah ngomong, maulid ad-diba, maulid suraful anam, dan lain sebagainya, itu dijelaskan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu, nanti ada sekelompok umat nyari syafaat, Pak. Datang ke sono, datang ke sini, nyari syafaat. Apa sih syafaat? Bingung, Pak. Di padang mahsyar itu kita kebingungan. Orang gak pernah ngaji, pernah sholat, gak pernah duduk di majelis, agak peduli. Di akhirat bingung. Kalau ke surga atuh abong atuh ke surga mah. Dan duduk di majelis juga kagak. Kalau ke neraka, jangan sampai ke neraka, ketakutan dia, Pak. Lari sono, lari sini. Kayak kita, Pak, kita jalan-jalan ke luar negeri, paspor hilang kan bingung itu. Mana nih nyariinnya katanya? Wah, ini penjara dah, tapi nggak mau saya penjara. Wah, ada yang nyari informasi ke sono kemari, nyari syafaat, datang ke sini, datang ke sono, telepon itu kan kayak gitu, Pak, kebingungan. Ya, di padang mahsyar tuh kayak gitu, Pak, kebingungan. Keringat sampai keluar, sampai banjir sama keringat, Pak. Sampai dia harus berenang-renang di atas keringatnya sendiri. Saking apa? Bingung. Datang dia ke Nabi Adam. Ya Nabi Adam, kaulah adalah bapak manusia. Manusia pertama, saya ini bingung. Bagaimana saya harusnya nih, bagaimana caranya supaya selamat dari hukum Allah, tidak diazab. Apa kata Nabi Adam? Jangan ke saya mau orang bisa ngasih syafaat. Kenapa? Saya juga pernah berdosa dulu sama Allah. Orang jangan makan buah larangan, makan juga. Gitu. Percepat aja, datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kau adalah Khalilullah, Abul Anbiya, bapak daripada bapak para nabi. Kau adalah orang soleh. Kasih saya syafaat. Akhirnya apa? Kata Nabi Ibrahim, nggak bisa. Saya nggak bisa memberikan syafaat. Jangankan memberikan syafaat. Dulu saya waktu sebelum diangkat jadi nabi pernah nyembah matahari, pernah nyembah bulan. Enggak, saya nggak bisa untuk mempertanggungjawabkan yang itu saja. Saya di hadapan Allah harus saya pertanggungjawabkan. Pergi lagi ke Nabi Musa. Musa, ya Nabi Allah, bukankah engkau punya gelar kalamullah, ucapannya Allah? Berikan kami syafaat, kami kebingungan ini. Apa kata Nabi Musa? Nggak bisa. Saya gak pernah punya dosa. Dulu waktu ada orang Mesir sama orang Kipti berantem, saya tonjok tuh orang Mesir langsung modar. Saya harus bertanggung jawab itu semua. Enggak, saya nggak bisa memberikan syafaat. Datang lagi nih, singkat kisah aja, kisah pendek. Terakhir datang ke Nabi Isa. Nabi Isa,
Kau adalah kalimatullah. Kau adalah bukti kekuasaan Allah. Berikan kami syafaat wahai Isa. Bahkan kau punya julukan juru selamat. Wah, julukannya juru selamat. Berikan kami syafaat, kami pengen selamat dari azab Allah. Apa Nabi Isa bilang? Nggak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Untuk mempertanggungjawabkan umatku yang menyembah diriku saja tidak mampu. Ya, jamaah rahimakumullah. Datang ke sono, ke khairun nas, khairul bashar, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Dialah Allah yang telah memberikan izin kepada hambanya untuk memberikan syafaat. Datang ke Nabi Muhammad. Nah, makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Perbanyak baca sholawat, ya. Al-bakhilu wa qala sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bahil, koret, medit, merege hese, cap jahe, buntut kasirin. Apalagi bahasa selain daripada itu? Ya, adalah orang yang apabila disebutkan namaku dia tidak membaca sholawat kepadaku. Masya Allah. Di depan Rasulullah kita disebut orang bahil ketika disebut Nabi Muhammad, pada diam ya. Harusnya sallallahu alaihi wasallam. Harus disebut itu. Orang yang tidak membacakan sholawat ketika namaku disebut, kata Rasulullah, itulah orang yang bahil di hadapanku. Ya, jamaah rahimakumullah. Hakikatnya baca sholawat itu bukan untuk Rasul. Ini hakikat. Itu dikembalikan kepada kita. Kita sing butuh syafaat. Kita yang butuh syafaat, bukan Rasulullah. Kita yang butuh sholawat, bukan Rasulullah. Kita yang butuh selamatan, karena Rasulullah mah udah dijamin. Rasulullah mah udah dimaksum. Apa dimaksum? Dimaksum teh sudah jaminan 50.000%. Wah, udah dijamin persen, bukan 100% lagi. Orang yang dimaksum oleh Allah, orang yang selama hidupnya tidak pernah punya salah. Jamaah rahimakumullah, itu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Makanya beruntung kita jadi umat Rasul. Tinggal baca sholawat doang. Tinggal baca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silakan. Atau sholawat pengen naik haji, kali aja ada yang pengen jamaah umroh atau haji, pengen banget Ustadz, pengen banget kan orang kebagian baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabrin nabikal karim alaihi abdulus salati wa taslim fil afwi wa lutfi wa salamati wa bulugul maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silahkan amalkan. Ya, silahkan baca sholawat pengen naik haji atau umroh. Terjemah singkatnya seperti ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah keselamatan dan rahmat kepada Sayyidina kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan tuballighuna biha hijabaital kiram, salawat yang akan membawa kami untuk bisa melaksanakan haji ke Baitullah. Masya Allah. Wa ziyarata qabrin nabikal karim, dan mampu berziarah kepada kubur Nabimu sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Terus alaihi abdulus salatu wa, dengan sebaik-baiknya, seutama-utamanya solawat. Tuh apa? Alaihi abdulus salatu wa taslim, alaihi abdulus salatu wa taslim. Terus dan mampu melakukannya dengan berbalik-balik.
Makanya jangan aneh kalau melihat guru, orang kok umroh bisa bolak-balik tiap tahun ya, karena dijabah sholawatnya. Lah model guru kita masalah pergi umroh, orang pakai duit, emang kita guru nyari duit dulu ya, apa babak belur nyari duit kita mah, pala dibikin kaki, mereka mah berangkat lagi, waktu berangkat lagi. Masya Allah ya, ya jamaah rahimakumullah. Kenapa? Allah yang panggil, Rasulullah mengizinkan balik-balik. Makanya baca tuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi abdulus salati wa taslim fil afwi wa lutfi was salamati wa bulughul maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silahkan baca sholawat. Ustaz, saya punya penyakit, pengen sembuh, baca salawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibdil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu lagi yang belum berani saya ajarkan, saya lagi memperdalam dulu salawatnya nih. Salawat yang apabila kita masuk ke kubur nanti dikasih terowongan oleh Allah. Belum saya ajarkan, nanti aja kalau ada ketemu atau kalau saya sudah menguasai. Ya, saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang saya belum kuasai. Ada satu sholawat yang apabila kita nanti masuk ke alam kubur, Allah berikan terowongan sehingga kita bisa bolak-balik ke kuburnya Rasulullah. Masya Allah, di kuburnya di Indonesia Allah buka, begitu dibuka nyampe ke Rasulullah. Aduh subhanallah, di alam kubur langsung ketemu Rasul, langsung nangis, ya Nabi salam alaika, di dunia saya nggak bisa melihatmu, ziarah pun belum punya duit, tapi hari ini bisa ketemu ya Rasulullah, enak benar subhanallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Indah benar Bapak Ibu. Kita bayangkan kita sedang duduk di depan makam Rasulullah. Orang berebut datang di Raudhah, ingin membacakan sholawat. Kita belum punya kesempatan. Bayangkan kita bisa berziarah. Rasulullah lihat, Rasulullah mendengar, Rasulullah tahu apa yang kita sampaikan untuk beliau. Ini hadisnya jelas. Ma min ahadin yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ketika ada salah seorang muslim yang membacakan sholawat atau salam, maka Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku, dan kemudian aku pun mengucapkan salam untuknya. Dan dilihat oleh Rasulullah wajahnya satu persatu. Kan saya katakan tadi, bicara ruh, orang yang sudah meninggal dunia itu tidak terikat ruang dan waktu. Tidak terikat ruang artinya dimanapun kita membaca, di situ kita ketemu. Di situ kita menyampaikan salam, di situ Rasulullah hadir. Walaupun makamnya di Mekah atau di Madinah, mohon maaf, walaupun makamnya di Madinah, ketika kita sampaikan sholawat, Rasulullah hadir menatap wajah kita. Makanya ketika baca maulid ya Nabi salam, ke depan-depan, jangan ke belakang-belakang. Mestinya kita berusaha dipandang wajah kita oleh Rasulullah. Caper itu di hadapan Rasulullah. Ya, kita ingin diwahab, makanya bacakan sholawat ya Nabi salam. Subhanallah. Ya Bu,
pengen haji bu, naik umrah bu, bacakan sholawat bu untuk Rasul. Habis baca sholawat boleh ngeduh, ya Rasulullah saya pengen ziarah ke makam ya Rasulullah, berikan kesempatan ya Rasulullah. Ya Allah berikan kesempatan untuk bisa berziarah ke Rasulullah. Sebelum datang ajal ini, sebelum datang kematian, sebelum saya meninggalkan alam dunia, pengen ya Allah bisa berziarah ke makam kekasihmu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rugiba anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini ancaman. Rawahu Turmuzi. Rugiba anfa rajulin artinya bahasa kasarnya hilang hidungnya. Rugibaan para urjulin, hilang hidung seorang laki-laki. Artinya apa? Akan Allah permalukan apabila seseorang yang mendengar namaku disebut tidak membaca sholawat kepadaku. Akan Allah permalukan. Tahu permalukan? Dibikin hina, dibikin malu. Makanya kalimatnya lembut dalam bahasa hadis. Rugiba anfu rajulin. Ini bahasa yang sangat lembut. Bahasa Ustaz Ilyas Makassar, dipermalukan. Itu bahasa kasar. Kalau bahasa hadis mah lembut. Rugiba anfu rajulin. Akan Allah hinakan. Ini saya bahasakan, terjemahkan dalam bahasa kita ya. Akan Allah hinakan orang yang apabila nama Rasulullah disebut tidak membacakan sholawat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baca sholawat apa Ustaz? Bebas, minimal sallu alaihi, minimal itu. Sayyidina wa maulana Muhammad. Jawab seperti itu ya. Kalau dengar Muhammad tukang tahu, enggak. Tapi kamu misalkan itu si Muhammad yang tukang tahu, nggak usah baca sholawat. Tapi karena kita cinta pada Rasulullah, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Karena kita langsung cinta kepada Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Karena saking cintanya kan gitu. Orang kalau cinta, jangankan disebut namanya, sereset wajahnya saja datang, asik. Gitu kan. Apalagi kalau orang cinta kan kayak gitu. Baru jangankan disebut namanya, baru mencium aromanya saja lewat udah langsung merinding. Masya Allah. Hidupkan cinta kepada Rasulullah dengan perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habis waktunya ya. Yang kedua, hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hidupkan sunnah. Satu aja jadi gacoan, syukur-syukur banyak. Tahu gacoan? Sesuatu yang terus kita ulang-ulang. Misalkan puasa Senin Kemis, sampai orang berhenti sampai mati. Sholat duha, terus tiap hari sholat duha, walaupun minimal berapa? 2 rakaat. Sampai kapan? Sampai mati. Itu kan gacoan namanya. Tahajud, orang ngasok-ngasok. Setiap malam, walaupun hanya 2 rakaat. Setiap malam pasti bangun tahajud. Atau bersiwak, sunnah itu. Ya, bersiwak sebelum sholat, siwak terus, sunnah, hidupkan. Syukur-syukur semua, duha ya iya, puasa Senin Kemis ya iya, puasa Daud ya iya, tahajud ya iya, istikharah ya iya, terus apa lagi? Witir ya iya, banyak kan sunnahnya. Nggak apa-apa, hidupkan sunnah. Kenapa? Karena ketika kita menghidupkan sunnah ada kejayaan. Kenapa? Karena di dalam sunnah ada kejayaan. Ketika bapak ibu menghidupkan sunnah, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan predikat berbeda dengan orang lain yang tidak menghidupkan sunnah. Hidupkan ya setiap hari. Silaturahim hidupkan, itu sunnah Rasulullah. Minimal dengan telepon atau mau tahu urusan orang lain, bukan kepo, bukan menyebar berita buruk, bukan. Artinya apa? Kita datang ke orang lain mencari kabarnya. Gimana kabarnya? Kan senang banget Pak. Senang banget Pak orang kita datengin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Senang banget itu. Aduh begini Bang. Ayo kita doa. Semoga kau diberikan keberkahan. Senang banget. Jangan lama-lama silaturahimnya. Jangan sampai 2 jam. Kalau ongkos.
blok modal. Kasihan nyungguinnya. 15 menit, 5 menit selesai. Silaturahmi, gimana kabarnya? Oh, saya lagi sakit. Ya, kita doa semoga cepat sembuh. Seneng banget tuh orang sakit didatengin tuh. Walaupun hanya 5 menit. Jamaah rahimah silaturahim. Biasakan silaturahim, kalau bisa masih sehat datengin. Ya, kita yang didatangi jangan kaget. Ada apa ya? Lah, orang mau silaturahim kalau tanya ada apa ya? Aduh, dasar orang pernah silaturahim. Orang pernah silaturahmi, ada kawan datang, ada apa romannya repot-repot nih? Ya Allah, jawab lagi silaturahim. Oh silaturahim, ya tuh. Ya jangan tanya ada apa ya, silakan aja datang. Namanya tamu datang, silakan duduk. Gimana kabarnya? Tanya. Kalau ada air ya keluarin air. Kalau ada makanan enak ya keluarin makanan enak. Kalau kagak ya air doang nggak apa-apa. Tidak dikasih apa-apa pun nggak apa-apa. Sing penting silaturahim. Karena silaturahim menghapus dosa. Menghapus dosa. Itu sunnah Rasulullah hidupkan. Alhamdulillah waktu Isya sudah datang. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya satu. Di bulan Maulid ini untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, pertama perbanyak baca sholawat. Yang kedua, hidupkan sunnah. Baik sunnah yang bentuknya zahir atau sunnah yang bentuknya batin. Ya, silaturahim hidupkan. Mudah-mudahan sekali lagi saya katakan di dalam sunnah ada kejayaan.